Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan berbagi informasi. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 22 Juli tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah menganugerahi ada sekitar 360 kabupaten kota yang mendapatkan kategori kabupaten kota layak anak. Ada yang mendapatkan kategori pratama itu Bunda Nuning ada sekitar 135 kabupaten kota. Lalu kategori madya itu ada 130, kemudian ada 76 kabupaten kota itu mendapatkan status Nindya. Salah satunya Kota Bogor itu Nindya atau Jakarta Barat. Lalu kemudian ada 19 kabupaten kota yang mendapatkan kategori utama. Kabupaten kota yang kita sebut ini yang kemudian pada hari ini kita lihat dari aspek hak sipil dan kebebasan. Kalau pertemuan sebelumnya kita lihat dari aspek kelembagaan. Terkait dengan aspek hak sipil dan kebebasan di sebuah kabupaten atau kota yang disebut layak anak itu, ayahanda dan bunda dapat melihat pertama sekali dari terkait dengan akses anak saat dia baru lahir itu segera terregistrasi. Nah, coba ayahanda dan bunda yang ada di masing-masing kabupaten kota mungkin bisa bagi cerita bagaimana sekarang ini mengurus akte kelahiran anak. Di sebuah kabupaten kota disebut layak anak itu Bunda Nuning, idealnya pada saat seorang bunda yang didampingi oleh ayahnya otomatis melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas atau di klinik ataupun di rumah sakit, itu pada saat anak keluar bersama ibunya dari fasilitas itu Bunda Nuning, itu langsung mendapatkan akte kelahiran, kartu identitas anak, lalu nama anak yang baru lahir itu otomatis terperbaharui di kartu keluarga. Kalau di beberapa kabupaten kota yang sudah memiliki inovasi terkait dengan hal ini, itu anak langsung juga mendapatkan kartu BPJS. Langsung. Jadi tidak ada lagi persoalan yang dihadapi oleh ayah dan ibu untuk mengurus dokumen-dokumen itu. Kalau anak-anak yang keluarga Islam, otomatis mereka kan ini belum dipikirkan. Mereka memikirkan bagaimana mencari kambing 2 ekor untuk anak laki-laki, lalu mengurus 1 ekor untuk anak perempuan yang disebut akikah kan. Jadi ini coba ayahanda dan bunda bagaimana dengan kabupaten kota kita? Apakah bupati atau wali kotanya itu sudah memiliki program-program seperti itu? Tidak. Dan ini juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Bunda Nuning. Terakhir catatan dari Kementerian Dalam Negeri, hampir sekitar 97% anak-anak Indonesia itu sudah terregistrasi dan sudah memiliki akte kelahiran. Nah, tinggal ada berapa persen yang belum. Anak-anak yang
belum mendapatkan akte kelahiran ini biasanya Bunda Nuning proses ayah ibunya itu mengikat dalam ikatan perkawinan itu kemungkinan tidak resmi. Itu yang kemudian menjadi penghambat untuk mereka tidak segera mendapatkan anak-anaknya itu akte kelahiran. Atau kemungkinan anak-anaknya itu tidak lagi tinggal bersama keluarga. Mungkin anak jalanan atau anak-anak yang ada di lembaga pembinaan khusus anak atau anak-anak yang ada di lembaga kesejahteraan anak. Kemungkinan anak-anak itu yang tidak memiliki akte, tetapi sekarang Bunda Nuning di kabupaten kota yang sudah mendapatkan penghargaan, saya bisa bagi cerita. Salah satu kota itu Kota Madiun, Bunda Nuning. Kan ada anak-anak itu yang mungkin kurang beruntung, ayah dan bundanya itu proses untuk sehingga anak ini lahir itu tidak memperhatikan administrasi, baik itu administrasi sipil atau administrasi untuk di urusan kantor urusan agama itu tidak diperhatikan, sehingga akhirnya pada saat anak lahir, anak itu kan ada yang sebagian tertulis anak dari seorang ibu karena ayahnya tidak tercatat atau tidak melewati sebuah proses yang harusnya. Oleh wali kota Madiun itu punya program bagaimana memastikan itu harus ada proses persidangan, jangan sampai nanti di akte kelahiran anak itu muncul yang kemudian membuat anak itu merasa terdiskriminasi. Nah, ini jadi upaya-upaya ini yang kemudian ayahanda dan bunda harus perhatikan. Dan ini semua juga keaktifan dari mereka, terutama calon ayah, calon ibu. Jadi jangan sudah selesai menikah terus udah ada anak lalu kemudian pada saat proses kehamilan itu tidak segera mengurus. Ada di salah satu kabupaten Banyuwangi. Ini semoga ibu bapak yang ada di Banyuwangi mendengar siaran ini juga bisa flashback atau berbagi cerita apa itu kebaikan dari Bupati dulu, Bupati Anas, lalu sekarang dilanjutkan oleh istri beliau jadi Bupati juga Bunda Nuning. Di sana yang menarik Bunda Nuning, tukang sayur itu mendapatkan tugas tambahan dari Bupati. Jadi di sepeda motornya itu tukang sayur Bunda Nuning itu ada informasi kalau melihat ada ibu yang membeli sayur yang hamil itu dipotret. Kemudian hasil potretan ini kan di situ otomatis sudah ada lokasi. Itu dikirim ke aplikasi. Nanti di aplikasi itu akan mengolahnya Bunda Nuning. Lalu kemudian tahu-tahu ada petugas yang akan mendatangi ibu hamil itu untuk dimintai otomatis surat nikah, lalu apalagi kakak. Yang itu yang kemudian dokumen itu oleh Dukcapil diproses. Pada saat ibu itu melahirkan, tahu-tahu sudah ada akte kelahiran, sudah ada kartu identitas anak, dan otomatis Bunda Nuning yang selalu menjadi beban dari ayah ibu itu bagaimana memastikan anaknya itu langsung masuk di KK. Itu semua sudah dibantu Dukcapil ya. Dukcapil. Dan ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama-sama. Untuk itu perlu dong ada satu pemahaman yang sama harus kita bangun. Ini kuncinya di mana sebetulnya kalau pengurusan itu? Itu kuncinya ada di Bupati Wali Kota. Untuk itu ke depan kan kita harus memastikan Bupati Wali Kota yang kita pilih memiliki
otomatis melanjutkan program-program terutama terkait dengan urusan anak ini baru lahir, lalu kemudian dia dapat kutipan akte. Tetapi ada yang unik lagi Bunda Nuning, ada di beberapa kabupaten kota sekarang, terutama anak remaja yang memasuki usia 17 tahun. Sebelum usia 17 tahun, itu petugas-petugas dari Dukcapil itu mendatangi sekolah-sekolah Bunda Nuning untuk merekam anak-anak usia 16 tahun, terutama terkait dengan kependudukan. Apa yang menarik di beberapa kabupaten kota yang sudah dapat status sebagai kabupaten layak anak itu, bupati atau wali kotanya itu mengirim kartu ucapan selamat Ananda memasuki usia 17 tahun. Wow. Tidak cukup di situ Bunda Nuning. Di balik kartu ucapan itu ada KTP. Kebayang? Karena memang sudah haknya ya 17 tahun. Sudah menjadi hak dia. Anak tidak lagi harus urus-urus ke Dukcapil, harus mengurus apa. Ini kembali lagi tergantung dari siapa bupatinya, siapa wali kotanya, dan otomatis bupati wali kota itu juga sangat didukung oleh kepala-kepala dinasnya. Siapa yang menunjuk kepala dinas? Otomatis bupati wali kota. Tetapi apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak Bunda Nuning. Itu ada dukungan dari dinas-dinas lain, terutama dinas kesehatan, lalu dinas pendidikan, dinas sosial, terutama untuk anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anak yang ada di pesantren mungkin yang belum memiliki akte, berarti dari Kemenak. Jadi ini menjadi sangat penting. Apakah hanya sampai di situ? Dukungan masyarakat juga menjadi utama, terutama para penyelenggara rumah ibadah, baik itu di masjid, di gereja, di pura atau di kelenteng atau di wihara. Peran-peran dari masyarakat untuk mengingatkan terutama para ayah dan para ibu harus selalu pastikan bagaimana dengan status kepemilikan akte kelahiran anaknya. Karena Bunda Nuning, para ayah juga kadang-kadang lupa, baru sadar itu saat kutipan akte itu dibutuhkan. Nah, ini menjadi penting. Untuk itu bagi pendengar Radio Rasil yang mengetahui bila ada kesulitan dalam pengurusan akte kelahiran di tempat kita masing-masing, kita juga harus aktif untuk memberikan masukan. Masukan hari ini Bunda Nuning, kita bisa langsung WA ke Kementerian Dalam Negeri, terutama di Dirjen Dukcapil, atau kalau kita tahu nomor telepon dinas catatan sipil di wilayah kita, kenapa tidak? Nah, ini mereka juga sangat butuh masukan dan mereka juga mengharapkan kita sebagai orang yang sudah mengetahui informasi ini, kalau boleh disebarluaskan ke siapapun. Proaktif jadi ya. Terutama mereka yang memiliki yayasan atau memiliki lembaga-lembaga yang langsung bersentuhan dengan orang tua atau dengan anak. Ini menjadi selalu penting, selalu menanyakan, nah bagaimana? Apakah sudah punya akte kelahiran belum? Kalau belum, ini nomor telepon. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Atau kan Bunda Nuning, untuk mengurus SIM kadang-kadang ada SIM kolektif. Kenapa tidak ini kita bisa kolektifkan? Kalau di daerah kita, anak-anak kita mengalami kesulitan untuk mengurus akte kelahiran. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki surat nikah? Itu juga salah satu hambatan untuk mengurus. Ibu bapak segera koordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nanti di sana Bunda Nuning, Dinas Pemberdayaan Perempuan itu mereka punya upaya-upaya bekerja sama dengan majelis ulama,
dengan kantor urusan agama, lalu dengan kecamatan dan kelurahan untuk ada program nikah massal. Oh, keren. Untuk memastikan agar jangan sampai di akte kelahiran anak itu hanya tertulis anak dari seorang ibu. Nah, ini bagaimana supaya menghindarkan ini menjadi tugas dari masyarakat untuk terus selalu mengkampanyekan tentang bagaimana kita meninggikan marwah lembaga perkawinan. Apa poin penting ini Bunda Nuning? Dengan kita meninggikan marwah lembaga perkawinan, otomatis semua proses untuk menuju sampai di sana itu kan otomatis didukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap dan legal, sehingga pada saat anak lahir, untuk terkait data dukung proses untuk mendapatkan itu tidak lagi ada masalah. Ini juga untuk itu bagaimana ayahanda dan bunda kita perlu mengkampanyekan jangan sampai ada perkawinan siri di keluarga RT kita atau di RW kita. Karena kalau ini terjadi itu juga menjadi salah satu penyebab nanti di akte kelahiran anak itu hanya ditulis anak dari seorang ibu. Nah, ini menjadi penting. Untuk itu Bapak Ibu yang memastikan bahwa sebuah kabupaten kota itu disebut layak anak itu dari aspek ini, dukungan dari ibu bapak menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua ini Bunda Nuning. Apa ciri sebuah kabupaten disebut layak anak? Itu dari aspek yang kedua ini adalah tersedianya lembaga informasi layak anak. Ayahanda dan bunda pernah nggak berkunjung ke perpustakaan di kabupaten kota kita? Coba cek apakah perpustakaan di daerah kita sudah layak anak tidak? Lalu apa saja inovasi-inovasi yang dikembangkan? Bagaimana dengan perpustakaan di kecamatan? Apakah sudah ada perpustakaan di kecamatan? Bagaimana dengan di desa ibu bapak atau di kelurahan ibu bapak? Ada nggak pojok baca atau pusat kegiatan di mana anak-anak itu tergabung dan mereka itu terakses ke informasi-informasi layak anak? Salah satu poin penting juga yang kalau boleh ayahanda dan bunda sekali-sekali cek di perpustakaan kita itu dengan mengajukan satu pertanyaan sederhana Bunda Nuning ke penyelenggara perpustakaan. Apakah perpustakaan ini ada nggak pusat informasi anak? Bisa. Apa poin penting yang ada di perpustakaan itu Bunda Nuning? Kalau dulu Bunda Nuning pingin tahu tentang informasi beasiswa, lalu di mana tempat-tempat kalau anak mau magang, atau tempat-tempat di mana anak itu dapat mengikuti perlombaan atau pertandingan. Perlombaan berarti baik itu di olahraga maupun di kesenian atau pertandingan di olahraga seperti apa? Ada nggak informasi yang benar-benar yang otomatis sudah terfilter dan kebenarannya itu sudah otomatis 100% jaminan aman. Kadang-kadang kan ada program beasiswa tapi di balik itu ada hoaxnya atau di balik itu juga ada penipuan. Ada misalnya lomba foto model, di balik itu juga ada hoax. Saat ini di setiap kabupaten kota itu didorong, terutama kalau di daerah-daerah kabupaten kota yang sudah mendapatkan status layak anak, baik itu Utama, Nindya, lalu Madya dan Pratama, itu sebetulnya sudah mengarah ke sana perpustakaannya. Kalau belum, apa yang harus kita pastikan?
otomatis kita dengan bertanya itu ada satu kesadaran juga dari penyelenggara, oh perpustakaan kita belum bisa, berarti harus punya nih. Dan yang menjadi menarik juga Bunda Nuning, saat sekarang ini perpustakaan nasional itu sudah membantu perpustakaan-perpustakaan daerah dengan berbagai fasilitas. Dan dari perpustakaan nasional itu harus selalu memastikan ada ruang khusus untuk melayani anak-anak, baik itu anak di kelas PAUD, SD, SMP, ataupun SMA. Dan juga di perpustakaan daerah itu atas dorongan dari perpustakaan nasional itu berbagai lomba didorong. Antara lain itu Bunda Nuning, lomba baca puisi, lomba mendongeng, lomba apalagi deklamasi. Untuk apa itu sesungguhnya? Adalah untuk mendorong anak-anak itu cinta buku. Tidak cukup hanya cinta, tetapi mereka mampu mengekspresikan melalui berbagai jenis lomba. Ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana Ayahanda dan Bunda, apakah di kelurahan kita sudah ada perpustakaan? Kalau belum ada, coba buat sebuah gerakan gemar membaca. Di kelurahan Bunda Nuning ada enggak itu gerakan gemar membaca, gerakan mengumpulkan satu buku dari setiap rumah, lalu kemudian di-share. Misalnya di rumah tetangga belum punya buku tentang Nabi Muhammad, nah, kita bisa share tuh. Ganti, kayaknya di rumah itu dia punya buku tentang sirah sahabat, misalnya Umar. Nah, kita bisa ganti itu. Jadi tidak perlu harus beli buku. Jadi satu RT itu kan terdiri dari 55 kakak atau juga lebih. Kebayang, sudah 55 buku. 50 judul buku itu saling mutar di antara mereka. Kebayang tidak Bunda Nuning, kalau ini menjadi satu gerakan dan menjadi satu kebutuhan, ini yang kemudian akan menghindarkan anak-anak kita itu dia hanya fokus pada game, tapi tidak cukup Bunda Nuning, anak-anak orang tua disuruh baca terus tidak dilombakan. Lombakan itu sebetulnya untuk memotivasi bahwa ada sebuah kesadaran, ada sebuah kemauan, dan kemudian ini menjadi satu habit atau menjadi satu kebiasaan. Ini gerakan-gerakan ini juga menjadi penting. Lalu menjadi penting juga di sebuah kabupaten kota yang disebut layak anak. Dari informasi layak anak kita adalah memastikan ada program-program yang diarahkan untuk melek digital. Ini Bunda Nuning, tahun kemarin Komite Anak PBB itu sudah menerbitkan sebuah panduan umum untuk memastikan bagaimana setiap orang tua itu selalu memastikan anak-anaknya itu memiliki pengetahuan, lalu memiliki keterampilan, tapi yang paling diharapkan itu adalah memiliki sikap di dalam mengakses berbagai informasi. Yang kita dorong Bunda Nuning yang paling sederhana, selalu juga harus pastikan kepada ayah dan bunda, minta ke setiap anak-anak kita, nak, kalau kamu mengakses website, internet, atau gadget, harus selalu pastikan ambil yang positif untuk pengembangan dirimu, nak. Lalu selalu harus pastikan juga kalau ada hal-hal yang bermuatan kekerasan, pornografi, intoleransi, itu hanya menjadi pengingat bagi dirimu agar jangan sampai itu terekspresikan dari mulut dan tanganmu. Cuma dua itu saja Bunda Nuning untuk membangun kesadaran terkait dengan melek digital. Tapi kalau ada
kita menemukan ada orang-orang yang salah memanfaatkan digital ini, itu sebetulnya sangat sederhana untuk kita mengetahui sebetulnya kenapa bisa menjadi seperti itu. Itu karena ayah dan ibunya tidak ambil bagian untuk memastikan hal ini. Jadi jangan sampai anak itu keranjingan gadget. Itu sebetulnya ada masalah pada ayah dan ibunya. Dan itu kemudian mereka menyalahkan orang-orang yang ada di luar. Yang pemilik modal siapa, Bunda Nuning? Lalu yang memiliki anak itu siapa? Ini kita harus ambil bagian. Negara memang mereka sudah berupaya untuk memfilter atau memastikan ada hal-hal yang terkait dengan kekerasan, pornografi, intoleransi. Tapi kadang-kadang juga mereka angkat tangan, Bunda Nuning, karena itu sudah menjadi sebuah jaringan kejahatan yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan, mengeruk uang. Nah, untuk itu kita harus kuatkan adalah anak kita yang paling dekat dengan anak. Lalu kita harus berharap kepada orang lain. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan matang-matang. Atau idealnya adalah seorang ayah dan seorang ibu itu harus lebih cerdas dari anak kita sendiri. Itu jadi penting tuh. Dan di Google juga punya mekanisme, lalu di Google juga punya aturan. Aturan-aturan itu juga harus dikuasai oleh orang tua, lalu kemudian didiskusikan bersama anak-anak, sehingga anak-anak kita dia selalu ambil hal-hal yang positif dari apa yang dia akses dari informasi yang ada. Tapi kalau ada hal-hal yang negatif, itu hanya menjadi pengingat bagi diri dia agar dia tidak terugikan atau dia tidak merugikan orang lain. Itu poin yang kedua. Lalu aspek yang ketiga di sebuah kabupaten kota layak anak ini, Bunda Nuning, ini coba pastikan apakah di kabupaten kota kita, terutama coba ayahanda dan bunda mulai cek ya, ambil bagian mengecek di tingkat kelurahan atau di desa. Cek ayahanda dan bunda, kemudian di tingkat kecamatan, lalu di tingkat otomatis kabupaten kota. Forum anak yang didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu sudah aktif tidak di daerah kita? Apa cara mengetahui bahwa forum anak kita itu sudah aktif? Pertama, anak-anak kita itu sudah dilibatkan dalam proses musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, Bunda Nuning, saat sekarang. Juga sudah dilibatkan di musrembang kelurahan. Lalu dilibatkan di tingkat kecamatan dan di kabupaten kota. Itu yang pertama, kita harus pastikan. Otomatis dengan kita kalau mengetahui anak-anak kita sudah aktif di musrembang, ada satu harapan yang sebetulnya yang kita pingin waktu masih anak-anak, hari ini melalui anak-anak kita itu sudah mereka usulkan langsung kepada pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Nuning dan ayahanda dan bunda di rumah, coba cek apakah anak-anak kita yang aktif di forum anak itu mereka sudah berperan tidak sebagai pelopor. Nah, ini pelopor ini, Bunda Nuning, memang apakah harus yang sulit-sulit? Tidak. Cek apakah anak-anak kita itu sudah memelopori, misalnya gemar membaca, memelopori untuk memastikan, menanyakan temannya apakah sudah punya akte belum. Nah, dia mengkampanyekan, teman-teman, penting loh akte buat adikmu. Nah, apa yang sudah kamu lakukan? Dia mungkin bisa memelopori melalui Instagram dia mungkin, atau melalui Twitter dia. Kemudian aktif mengajak
anak-anak untuk tidak menikah usia anak, mengajak teman-temannya untuk bersekolah itu menjadi penting daripada tidak bersekolah, atau memastikan bagaimana lingkungannya itu bersih, bebas dari sampah, terhindar dari asap rokok. Ini menjadi sebuah gerakan atau kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh anak-anak kita. Nah, ini kita coba ibu bapak cek apakah di kabupaten, di desa atau di kelurahan kita anak-anak kita sudah aktif tidak di sana. Kalau belum, nah ini tugas kita yang mendengarkan ini, kalau boleh menyampaikan hal ini ke kepala-kepala desa kita, bahwa anak-anak itu harus dia aktif untuk memelopori banyak hal. Itu yang kedua. Yang ketiga ini Bunda Nuning, peran anak sebagai pelapor. Pelapor ini melaporkan hal-hal yang positif, juga hal-hal yang perlu mendapatkan catatan dari mereka yang diberi kewenangan untuk menerima laporan. Ambil contoh misalnya Bunda Nuning, kemungkinan anak kita itu melaporkan ke lurah atau ke kepala desa atau ke camat atau ke wali kotanya langsung Bunda Nuning. Kalau ada Instagramnya terkait misalnya, Pak Wali, jalan di sini kok bolong-bolong. Nah, Pak Wali, lapangan permainan kami kok rumputnya tinggi-tinggi. Lalu Pak Wali atau Pak Bupati, kok tidak ada di sini kegiatan yang membuat kami untuk saling mengetes kemampuan kami yang selama ini selalu ikut kursus atau ikut sanggar, tetapi kok tidak ada pertandingan atau perlombaan. Nah, ini ada nggak ibu bapak di kabupaten kota kita itu seperti itu? Kalau anak-anak di Surabaya, mereka sudah difasilitasi karena Surabaya sudah utama Bunda Nuning. Atau di Denpasar, atau di Jogja, Bantul, di Sleman, itu anak-anak sudah mulai mengupayakan itu. Bagaimana dengan kabupaten kota ibu bapak? Ada nggak? Coba tanya ke anak kita di rumah, nak, kamu aktif nggak forum anak? Nah, kalau anak kita tanya, apa itu ayah forum anak? Coba kita sama cari-cari di Google, ada itu, ketik forum anak nasional. Nanti di sana ibu bapak akan terakses ke websitenya forum anak. Nah, ini Bunda Nuning, poin yang ketiga. Tapi yang keempat ini Bunda Nuning, harus anak itu terpastikan terlibat dalam proses penyusunan sebuah kebijakan di kabupaten kotanya. Nah, coba cek di beberapa daerah yang sudah dapat kategori itu, anak-anak kalau di sebuah kabupaten mau menyusun perda atau peraturan bupati atau wali kota, forum anaknya sudah dimintai pendapatnya, dimintai keterangannya. Ini yang kemudian memastikan nanti perda-perda yang dilahirkan di daerah itu yang kemudian sudah sensitif pada anak. Nah, pertanyaan Bunda Nuning, untuk memastikan bahwa sebuah kabupaten kota disebut layak anak itu terbangun dari atau terpastikan sistem pembangunannya itu menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perencanaan menyeluruh dan berkelanjutan. Ini yang kemudian jadi tantangan ayahanda dan bunda. Pada tanggal 14 Februari 2024 kita akan memilih anggota-anggota legislatif. Boleh 3 aspek ini kita tanyakan ke calon-calon legislatif kita. Bapak, Ibu, kan mau jadi calon nih.
Apa pandangan Bapak Ibu terkait dengan memastikan hak sipil anak dari akte kelahiran, lalu bagaimana informasi layak anak, dan bagaimana Bapak Ibu kalau menjadi anggota dewan nanti mau nggak mendengarkan pandangan anak atau mengajak anak-anak untuk memikirkan bersama-sama sebuah perda yang kemudian perda itu memang benar-benar pro pada anak. 3 pertanyaan itu kita tanyakan. Kalau calon ini tidak tahu, buat apa kita milih orang itu ya? Jadi pilih orang-orang yang berperspektif pada anak. Begitu juga nanti pada saat pemilihan itu ada pemilihan presiden. Kita cek tuh, ada nggak kebijakan dari presiden untuk memperhatikan 3 hal ini? Boleh kita tanya, Pak calon presiden, apa programnya itu terkait dengan anak-anak? Anak itu mengutamakan hak sipil anak, lalu memastikan anak-anak itu terakses kepada informasi layak anak. Tidak ada hoax, tidak ada pornografi, tidak ada judi online, tidak ada game sembarang. Tanya itu semua. Lalu yang juga pastikan, apakah anak-anak itu kalau menjadi presiden nanti mau nggak diajak untuk didengar pandangannya. Lalu bulan November tahun 2024 itu kita akan memilih wali kota juga kan Bunda Nuning? Wali kota, bupati dan gubernur. Pertanyaan yang sama juga kita harus ajukan. Untuk itu Bapak Ibu, terutama juga anak-anak yang usia 17 tahun sudah akan memiliki hak suara, boleh dong bertanya kepada mereka-mereka. Dan pastikan pada saat kita memilih orang-orang ini jujur, tidak korupsi, tetapi yang paling utama Bunda Nuning apa? Berperspektif anak. Berperspektif ini jadi satu hal yang perlu kita dorong agar anak-anak yang ada di kabupaten kota, di provinsi, dan otomatis di Indonesia ini tahun 2023 ini didorong menjadi Indonesia layak anak. Dari aspek hak sipil dan kebebasan, 3 poin ini menjadi penting. Demikian, semoga apa yang kita informasikan ini bermanfaat dan juga sudah mulai dipikir-pikir oleh bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, yang juga otomatis punya tetangga calon legislatif. Selalu juga kita informasikan, bapak ibu, saya akan memilih bapak ibu kalau peduli pada anak. Kalau tidak, no way. Demikian. Iya, terinspirasi juga ya, siapa nanti yang akan kita pilih di tanggal 14 Februari tahun depan yang peduli pada anak, yang punya perspektif terhadap anak luar biasa. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya. Siap. Waktu kita sampai jam berapa, Tep? 30, berarti tinggal kurang lebih 5-7 menit lagi. Terkait ini dari Bu Ida ya, kalau mau dapat forum anak tadi, apa yang harus diklik Mbak Nuning? Oh, kalau nggak salah Google aja ya. Di Google ketik Forum Anak Nasional, FAN, F Forum A Anak N titik go.id. Itu ada website, akan muncul websitenya. Websitenya muncul, YouTube-nya juga ada di sana. Itu lengkap tuh. Ini ada satu lagi. Wah, kalau gitu sebetulnya telat nih dengerin nih. Aku kebetulan panitia Agustusan bikin lomba yang ada nggak termasuk yang misalnya tadi anak membaca 1 halaman keren. Belum terlambat. Sekarang baru tanggal berapa sih? Baru tanggal 7 ya? Tanggal 7. Masih 1 minggu lagi. Diumumkan segera mungkin segera. Ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah respon di YouTube, Mas Rifai, kemudian juga Mbak Mufida, ada juga Mbak Retno, serta Mas atau Bang Muhammad, Mas Idris ini. Tapi karena waktu kita sangat terbatas, saya coba baca dari Rifai. Pak Hamid,
hampir berapa persen anak Indonesia tuh masuk kategori nggak mampu ya. Jadi gimana dong mau ngurus identitas kalau perut anak-anak aja nggak cukup. Dari dinas terkait gimana perhatiannya? Dan siapa yang harus dimintai atau dalam tanda kurung dituntut? Ini sederhana. Mhm. Nuntutnya itu ke bupati wali kota. Caranya nuntut yang penting. Nuntutnya itu pada saat kita mau memilih. Oh. Jadi kita memilih calon bupati, calon wali kota, lalu calon gubernur, otomatis juga calon presiden dan anggota DPR. Nanti untuk saat sekarang sebetulnya terkait dengan hak sipil itu, terkait dengan akte kelahiran sudah sangat mudah. Tinggal kita pastikan saat mau melahirkan di Vaskes, Vaskes yang ideal itu langsung minta surat-surat pendukung seperti KK otomatis, kemudian akte nikah, sehingga pada saat anak itu lahir, saat bundanya mau keluar dari fasilitas kesehatan, itu sudah ada satu map yang akan diberikan. Dan biasanya itu Bunda Nuning, kadang-kadang yang menyerahkan ada orang dari Dukcapil atau dari kepala puskesmas atau direktur rumah sakit. Jadi anak itu dibuat menjadi sesuatu yang hadiah untuk seorang bundanya dan untuk seorang ayahnya, dilengkapi dengan dokumen-dokumen, akte kelahiran. Keren. Jadi Dukcapil ngasih hadiah untuk yang keluarga yang baru saja mendapatkan anggota tambahan baru ya. Pertanyaannya, siapa yang milih Dukcapil itu? Otomatis bupati wali kota yang respon pada anak. Kembali pada 14 Februari 2024. Ini sebetulnya sudah menjawab pertanyaan Mbak Mufidah yang dia bilang katanya perolehan hak atas identitas ini meskipun sudah tertuang dalam konvensi hak anak merupakan hal yang sangat sulit sekali kenyataannya mengurus identitas itu. Nggak gampang. Tetapi dengan penjelasan Pak Hamid tadi bahwa ada proses yang bisa kita tempuh insya Allah ya Mbak Mufidah. Kemudian Mbak Retno ini juga mengatakan bahwa sekarang ini pembuatannya untuk di negara kita ini birokrasinya kok masih ribet banget katanya gitu. Karena kita tidak dekat sama gadget sekarang dengan di Dukcapil itu semua udah online. Iya. Mungkin yang pertanyaannya mungkin data pendukungnya yang tidak ada. Untuk itu, ayo kita sama-sama dorong bagaimana kita meninggikan harkat martabat lembaga perkawinan. Dengan kita meninggikan lembaga perkawinan, otomatis kita mengacu pada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang batas usia perkawinan. Jadi anak itu boleh didorong oleh ayah ibu menikah itu usianya harusnya 21 tahun. Tapi kalau ada anak yang usia baik laki maupun perempuan 19 tahun itu dimungkinkan, tetapi harus seizin orang tua. Nah, itu kan harus menghargai lembaga perkawinan dari batas usia. Kedua, kalau ada yang masih juga memaksa kawin di bawah tangan, kenapa kita harus mau? Itu nanti yang rugi siapa Bunda Nuning? Anak kita sendiri. Untuk itu ibu-ibu terutama atau bapak-bapak yang punya anak, kalau ada orang yang mau menikah tetapi sirih, kalau boleh lapor langsung. Itu melanggar hukum sebetulnya. Dan itu yang merugikan anak. Yang merugikan hak identitas anak. Yang otomatis hak sipilnya juga tidak terpenuhi. Tetapi jangan khawatir, di beberapa kabupaten kota yang sudah memiliki status sebagai sebuah kabupaten kota layak anak, kepala-kepala dinas Dukcapil itu sudah mulai aware. Tetapi kalau kita masih temukan seperti yang ibu bapak sampaikan, itu sebetulnya
penentuannya itu kan sekarang sudah mulai ganti-ganti kepala pimpinan, baik itu gubernur, bupati, wali kota, dan juga para anggota DPR ini besok juga kita akan ganti mereka. Untuk menggantinya, pilihlah orang-orang yang tadi selain jujur, tidak korupsi, tetapi juga harus berperspektif anak, peduli pada anak. Pada saat hari ini kita membicarakan tentang bagaimana perspektif dia terkait dengan pengurusan akte kelahiran. Mudah nggak nanti? Nah, kalau dia buat janji, oke, ada nggak di visi misinya? Kalau tidak ada, coretlah orang itu. Tidak masuk di list kita. Jangan kita pilih orang hanya karena kasih kaos atau kasih amplop. Yang rugi ibu bapak nanti besok anak-anak kita tidak punya akte kelahiran. Lalu yang kedua, anak-anak tidak dapat akses informasi layak anak. Kalau hari ini ada orang tua protes-protes, kok sekarang ya anak-anak kita ini main gadget sembarang. Jangan salahkan anak-anaknya, yang salahkan itu bupati wali kota. Lalu siapa yang memilih bupati wali kota? Ayo. Anak-anak bukan ya. Bapak ibu kan? Hanya satu detik itu yang menentukan tuh memilih siapa nih. Tetapi itu semua itu berproses. Sekarang sudah mulai saatnya kita harus cerdas memilih, memilah. Sekarang ibu bapak, sekarang di internet ketik saja calon ini ada nggak di Google. Itu semua akan keluar. Kita telusuri. Kalau ada nomor telepon, ada nomor Instagram, sekalian tanya, Pak, Ibu, Bapak kan mau jadi calon nih. Bagaimana nanti besok pengurusan akte kelahiran anak? Bagaimana dengan informasi layak anak? Bagaimana anak-anak besok kita ini didengar nggak pandangannya? Nah, ini ada sebuah kesadaran yang harus kita bangun. Jadi masa depan anak itu juga sangat ditentukan oleh Bapak Ibu memilih orang-orang yang akan memikirkan mereka ke depan, terutama terkait dengan membuat sebuah kebijakan, membuat anggaran, lalu yang otomatis yang mengeksekusi. Demikian Bunda Nuning. Iya, dan jawabannya agak politis nih. Dan itu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di perlindungan anak hari ini. Cuman ditambahkan ada beberapa yang bertanya tadi terkait dengan forum apa sih tadi yang dicari di Google, terus bisa dapat banyak ya dari websitenya. Pertanyaan itu mewakili beberapa. Baik, Ayahanda dan Bunda terkait dengan forum anak, coba cari forum anak nasional. Nanti di websitenya forum anak itu, ibu bapak akan dipandu, misalnya bapak ibu tinggal di Jawa Barat, ada itu slot untuk forum anak Jawa Barat. Oh, kayaknya saya di Jawa Barat tetapi di kota Depok. Nah, nanti akan dipandu di kota Depok. Terus nanti ibu ketik lagi forum anak kota Depok. Nanti bapak ibu akan diarahkan ke websitenya forum anak kota Depok. Nah, kota Depok juga menjadi sebuah kota yang sudah memiliki kategori Nindya. Itu berarti sudah di sekitar 70-80% warganya sudah mulai peduli pada anak. Itu poin penting. Ya, dan closing statement kita. Ayahanda dan Bunda, untuk memastikan sebuah kabupaten kota layak anak dari aspek hak sipil dan kebebasan, itu poinnya hanya 3. Pertama adalah memastikan anak-anak kita memiliki akte kelahiran. Lalu kedua, memastikan anak-anak kita itu selalu terakses kepada informasi layak anak. Lalu di kabupaten kota itu juga punya mekanisme kalau ada anak-anak yang terakses kepada informasi yang tidak layak anak, itu mereka ada mekanisme untuk mengatasinya. Lalu yang paling akhir, harus terpastikan anak-anak kita itu aktif di forum anak. Di sana mereka memiliki 4 peran, Bunda Nuning. Pertama, mereka terlibat di musyawarah pembangunan, baik itu di tingkat kelurahan, desa, kecamatan, sampai kabupaten kota, juga nasional juga. Lalu yang kedua, anak-anak kita itu
memiliki satu aspek yang mereka pelopori. Misalnya memelopori tidak buang sampah sembarang. Itu satu pelopor. Lalu yang ketiga adalah anak-anak kita itu berani melaporkan hal-hal yang positif maupun yang dianggap hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan atau kepala daerah. Lalu yang terakhir, anak-anak kita itu saat anggota DPR atau pemerintah mau menyusun sebuah kebijakan yang terkait dengan anak, forum anak dilibatkan untuk didengar pandangannya. Itu semoga di kabupaten kota ibu bapak sudah ada. Kalau belum, itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di legislatif dan orang-orang yang menjadi wali kota bupati. Untuk itu, gunakanlah suara Anda dengan baik, memastikan orang-orang yang akan kita pilih tahun 2024 itu jujur, bebas korupsi, dan berperspektif anak. Demikian, semoga Allah memberikan cahaya kepada kita yang selama ini sudah lembut mendampingi, membimbing anak-anak kita akan semakin lembut lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini mempersuasi kita untuk lebih peduli dengan bagaimana anak-anak kita, bagaimana kemungkinan nantinya mereka, dan itu semuanya sangat terkait dengan 14 Februari 2024 ya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan petunjuk dan kemudahan untuk memperoleh apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Hamid Fatilima. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.